Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar matematika dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di video kali ini kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat bahan ajar multimedia interaktif berupa video pembelajaran interaktif menggunakan H5P. Nah, sebelum ke tutorial, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ipit Rahmawati dengan NIM 190810530, Sinta Nurizkila dengan NIM 19081053036, Yulistiani dengan NIM 19081053038 dan Inggit Milatila dengan NIM 19081055184. Oke, sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu belum H5P itu apa? Nah, H5P adalah konten interaktif berbasis hipermedia dengan teknologi HTML5. Nah, dengan H5P ini kita dapat membuat berbagai macam konten interaktif. H5P adalah kerangka kerja kolaborasi konten sumber terbuka dan gratis berdasarkan JavaScript. Nah, H5P ini merupakan singkatan dari HTML5 package dan bertujuan untuk memudahkan semua orang membuat, membagikan, dan menggunakan kembali konten HTML5 interaktif, seperti video interaktif, presentasi interaktif, kuis, lini masa interaktif, dan lainnya yang telah dikembangkan di h5p.org. Dalam membuat video interaktif dengan bantuan H5P, dapat kita lakukan dengan menggunakan media interaktif berbasis e-learning. Salah satunya adalah MathEdu, yang merupakan situs berbasis LMS sebagai platform pembelajaran online untuk mahasiswa dan umum. Nah, MathEdu ini adalah e-learning yang akan kita gunakan dalam tutorial kali ini. Adapun langkah-langkah membuat video interaktif di H5P menggunakan MathEdu yaitu yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke web www.mathedu.web.id. Kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik di sini www.mathedu.web.id, lalu enter. Nah, ini adalah MathEdu yang akan kita gunakan untuk membuat video pembelajaran berbantuan H5P. Nah, di MathEdu ini kita harus pastikan bahwa kita itu sudah membuat akun MathEdu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, maka kita bisa langsung login ke akun pribadi di MathEdu. Kita klik login di sini. Nah, lalu masukkan username-nya. Dan juga password-nya. Kemudian login. Nah, jika sudah tampilannya berubah seperti ini, artinya kita sudah berhasil login di MathEdu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengupload video untuk video interaktif H5P. Jika kita sudah masuk ke MathEdu, kita langsung klik titik 3, lalu kita pilih kelas di mana kita akan membuat H5P itu. Di sini aku mau klik PBAM A atau kelas praktikum. Nah, jika sudah masuk ke kelasnya, kita
Hidupkan mode ubah. Kita coba hidupkan. Lalu kita ke bawah. Kita coba ke yang paling bawah ya. Nah, di sini ada tambahkan aktivitas atau sumber. Kita klik bagian ini. Lalu, karena di sini kita akan membuat video interaktif H5P, jadi kita klik interaktif konten yang ini, yang H5P. Nah, jika sudah seperti ini, lalu nanti di sini kan ada editor, create content, upload. Di sini banyak sekali ya, kita mau membuat video bahan ajaran seperti apa. Untuk fitur-fiturnya sudah dijelaskan tadi di awal. Karena kita di sini akan membuat interaktif video, maka kita klik interaktif video. Nah, jika muncul seperti ini, kita exit aja. Lalu kita klik tanda plus ini. Nah, di sini terdapat upload video file. Ini ketika kita akan mengupload video dari file kita. Kalau ini, kita akan mengupload video dari YouTube. Kita coba yang dari YouTube ya. Kita buka dulu YouTube-nya. Sebentar. Kita ke YouTube. Lalu kita cari video pembelajaran yang akan kita masukkan ke video interaktif H5P. Nah, di sini saya akan memasukkan video materi tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya materi ini sudah saya buat sendiri dan sudah saya upload ke YouTube. Kita bisa klik. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu ya materi yang terdapat pada video ini. Kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian relasi. Relasi merupakan sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain. Sebuah relasi yang terdapat dalam himpunan A dengan himpunan B biasa disebut sebagai pemasangan atau korespondensi dari anggota yang terdapat di dalam himpunan A ke anggota yang terdapat di dalam himpunan B. Di sini ada contoh, suatu himpunan A sama dengan 0, 1, 2, 5 dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6. Maka, relasi dari himpunan A dengan himpunan B dapat disajikan ke dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, serta rumusnya dapat kita lihat pada gambar ini. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini sudah terdapat diagram panah dan diagram kartesius. Pada diagram panah, setiap himpunan A diurutkan berpasangan pada himpunan B. Begitu juga pada diagram kartesius, bisa kita lihat di sini ada 0, 1, maka di diagram kartesiusnya juga 0, 1. Lalu 1, 2, kita lihat di diagram kartesiusnya 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk himpunan pasangan berurutannya 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan 5 dengan 6. Untuk rumusnya yaitu fx sama dengan x plus 1, di mana x anggota himpunan 0, 1, 2, 5 dan fx anggota himpunan 1, 2, 3, 4, dan 6. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian fungsi. Apabila sebelumnya pada bagian relasi dari himpunan A dan himpunan B, dalam fungsi disebut sebagai fungsi dari A ke B, apabila setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B. Maka, pada fungsi
Anggota dari himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal, sementara anggota dari himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan, serta anggota yang ada di dalam himpunan B yang berpasangan, himpunan C disebut sebagai rank atau hasil dari fungsi F. Di sini terdapat macam-macam fungsi. Sebuah fungsi F A memetakan ke B ditentukan dengan rumus fx disebut sebagai fungsi konstan jika dalam setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, yang mana c adalah bilangan yang konstan. Macam-macam fungsi yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi fx sama dengan ax plus b, yang mana a tidak sama dengan 0. A dan B termasuk ke dalam bilangan konstan. Grafik linear berbentuk garis lurus. Untuk selanjutnya yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yang mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan bilangan konstan. Grafik kuadrat berbentuk seperti parabola. Yang ketiga yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi di mana berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain dan atau daerah asal dari fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas adalah berupa garis lurus yang melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama. Fungsi identitas akan ditentukan oleh fx sama dengan x. Yang keempat yaitu fungsi tangga atau bertingkat. Fungsi tangga adalah fungsi fx yang berbentuk interval sejajar. Selanjutnya yaitu fungsi modulus mutlak. Fungsi modulus mutlak merupakan fungsi yang memetakan setiap bilangan real, bahkan daerah asal suatu fungsi menjadi nilai mutlak. Fx memetakan ke nilai mutlak x atau fx memetakan ke nilai mutlak ax plus b, maka fx sama dengan nilai mutlak x, artinya nilai mutlak x jika x lebih besar daripada sama dengan 0 dan negatif x jika x lebih kecil dari 0. Fungsi ganjil dan genap. Sebuah fungsi fx disebut sebagai fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, serta disebut sebagai fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Apabila fungsi f min x tidak sama dengan min fx dan f min x tidak sama dengan fx, maka bukan termasuk ke dalam fungsi ganjil dan juga fungsi genap. Selanjutnya, kita klik link ini, lalu kita copy. Setelah itu kita kembali lagi ke MathEdu. Kita pastekan linknya di sini. Setelah itu kita insert. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita ke bawah. Kita klik behavioral setting. Nah, di sini kita klik autoplay video. Ini bertujuan agar nanti videonya langsung terputar otomatis ya. Lalu kita ke prevent skipping forward in a video. Di sini tujuannya yaitu agar siswa tidak bisa men-skip video. Jadi nanti siswa menonton videonya itu tidak bisa dipercepat gitu, karena nanti dalam video interaktif ini terdapat beberapa kuis yang akan diisi oleh siswa. Setelah itu, kita lanjut ke Add Interaction. Di sini terdapat menu-menu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat soal dan fitur-fitur yang ada pada H5P. Setelah kita berhasil mengupload video yang akan kita buat menjadi H5P, selanjutnya kita akan memasukkan soal menggunakan fitur-fitur yang ada pada H5P. Seperti biasa, langkah pertama, kita perlu menghidupkan mode ubahnya dulu. Setelah itu, kita beralih ke video atau H5P yang sudah terdapat pada Mat.edu kita. Nah, di sini saya akan mengubah kelompok 4. Di sini saya akan mengklik bagian edit dan kemudian saya akan mengklik edit setelan. Kemudian kita tunggu dulu. Bila sudah muncul seperti ini, kita akan mengklik close dan selanjutnya kita akan klik step 2, add interaction. Tunggu sampai video ini muncul dan selanjutnya di sini terdapat fitur-fitur. Nah, di sini ada label, teks, tabel, lalu ada link, ada image, ada statement, ada single choice set, ada multiple choice, ada true or false question, ada fill in the blank, ada drag and drop, ada mark the words, ada drag text, ada crossroads, dan ada navigation hotspot. Nah, pada fitur image, fitur teks, fitur tabel, fitur link, dan fitur image ini hanya merupakan fitur-fitur biasa ya teman-teman, bukan termasuk fitur-fitur interaktif. Nah, pada fitur interaktifnya ini dimulai dari statement, single choice set, multiple choice, true or false question, fill in the blanks, drag and drop, kemudian ada mark the words, ada drag text, ada crossroads, dan ada navigation hotspot. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat soal pertama menggunakan fitur dari H5P, yaitu di sini saya akan menggunakan fitur single choice set. Sebelumnya, saya akan mencari bagiannya dulu, maksudnya bagian menit videonya itu kita akan menentukan soal di menit keberapa. Di sini saya akan menentukan soal pada menit 1 menit 11 detik ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul menit ke 1 11 detik. Selanjutnya kita klik bagian single choice set. Nah, selanjutnya kita klik bagian poster. Nah, pada bagian poster ini tujuannya supaya ketika soalnya muncul dalam video itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, pada bagian title kita ganti menggunakan soal 1 karena di sini kita akan menayangkan soal pertama. Nah, sebelum memasukkan pertanyaannya, alangkah baiknya kita membuat soal beserta jawabannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sehingga saya hanya perlu mengcopy dan mempaste pada kolom pertanyaan. Di sini kolom pertanyaan saya akan mempaste. Selanjutnya saya akan menuliskan atau mempaste jawaban pada kolom yang pertama. Nah, pada kolom yang pertama ini akan otomatis muncul bahwa itu adalah jawaban yang benar. Di sini saya akan mengcopy, kemudian saya akan mempastenya dan dilanjutkan pada opsi yang kedua. Di sini opsi yang kedua saya akan memasukkan kembali, mengcopy dan mempaste. Selanjutnya saya akan mengisi jawaban lain pada opsi yang ketiga. Di sini saya akan mengcopy dan mempastekan kembali, copy dan paste. Selanjutnya satu opsi lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mengcopy dan mempastekan kembali. Baik, seperti ini. Bila ada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan nomor 2, teman-teman bisa mengisi di kolom ini. Di sini saya hanya akan mengisi satu kolom pertanyaan. Selanjutnya saya akan beralih pada bagian behavioral setting. Di sini kita klik
Dan di sini yang akan kita klik itu hanya yang tidak diklik itu bagian enable sound effect dan enable show selection button. Nah, selanjutnya bila sudah seperti ini, kita klik done. Nah, setelah klik done, kita atur dulu tampilan soalnya dibuat semenarik mungkin ya, teman-teman. Nah, di sini saya seperti ini saja sudah cukup, karena ini bisa digeser-geser ya teman-teman nantinya. Nah, jika sudah seperti itu, kita lanjutkan, coba kita beralih pada soal berikutnya. Nah, di sini ada muncul titik seperti ini, itu tandanya soalnya sudah masuk. Itu tandanya soalnya sudah masuk jika sudah seperti ini. Selanjutnya kita beralih kepada soal 2. Kita akan membuat soal yang kedua, yaitu pada menit ke 2 menit 50 detik. Di sini saya akan menggunakan fitur multiple choice. Kita klik dulu, selanjutnya kita klik poster, dan pada bagian titel jangan lupa kita beri judul soal 2. Nah, setelah kita memberi judul, kita copy pastekan soal yang ingin kita munculkan pada video. Di sini saya sudah membuat soalnya, tinggal mempastekan pada kolom pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk jawaban yang benar, kita pastekan pada kolomnya, copy dulu, lalu kita pastekan. Jangan lupa untuk jawaban yang benar, kita klik correct. Nah, di sini kita beri feedback ya. Untuk jawaban yang benar, di sini kita beri jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Dan di sini, maaf, jawaban Anda salah. Nah, ini untuk jawaban yang benar, termasuk dengan responnya. Selanjutnya karena ada opsi yang lain, di sini kita akan mengcopy dan mempastekan kembali pada opsi yang kedua. Tetapi koreknya jangan di checklist ya teman-teman, karena ini bukan opsi yang benar. Selanjutnya kita add option karena masih ada opsi yang harus kita masukkan, kita copy dan kemudian paste pada kolom ini. Dan sama, koreknya jangan di checklist, kita copy pastekan ulang opsinya, kita pastekan di sini, jangan diklik korek juga karena masih ada opsi satu lagi, maka kita add option, copy, kemudian kita pastekan. Nah, setelah seperti ini itu artinya pertanyaan dan jawaban sudah dimasukkan. Selanjutnya kita ke behavioral setting. Kita klik. Nah, kita klik bagian enable retrieve button dan kita kecualikan pada bagian record answer before the solution can be viewed. Nah, bila sudah seperti ini, jika sudah seperti ini, kita klik done. Nah, kemudian kita akan mengatur tempat munculnya soal seperti biasa, semenarik mungkin. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jika masih dirasa kurang cukup, ini kan nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita coba. Di sini terdapat macam. Nah, jika sudah muncul seperti ini, mohon maaf, ini kita edit dulu karena tadi itu ada kesalahan ya. Kesalahan di bagian apa ini? Opsi ini kita hapus saja, konfirmasi, supaya tidak ada kolom seperti tadi yang kosong. Kemudian kita done. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita coba dulu.
Sebuah Nah, fungsi jika F, sudah muncul lingkaran seperti ini, itu tandanya fungsi soal kuadrat yang adalah kedua fungsi sudah. fx Soal yang kedua sudah muncul bila sudah ada titik-titik seperti ini. Baik, selanjutnya dilanjutkan soal. Untuk soal yang ketiga, saya akan memasukkan pada waktu ke 3 menit 54 detik. Nah, pada menit ke 3 menit 54 detik ini, saya akan menggunakan fitur true or false question. Kita klik dulu, setelah itu klik poster, dan selanjutnya kita ubah titelnya menjadi soal 3. Nah, di sini kita akan mengcopy dan mempastekan soal pada kolom question. Nah, di sini soal yang ketiga, grafik yang berbentuk seperti parabola merupakan grafik dari fungsi apa. Kita copy, kemudian kita pastekan pada jawabannya. Kemudian ini jawabannya adalah grafik dari fungsi kuadrat. Jawabannya ini adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini benar atau salah? Karena ini jawaban benar, maka kita klik bagian true. Nah, setelah itu kita ke bagian behavioral setting. Nah, pada bagian behavioral setting ini, kita klik yang diklik ini bagian enable ready button. Nah, ini enable show solution buttonnya, jangan. Dan selanjutnya, bila sudah seperti ini, kita beri feedback. Bila jawabannya benar, kita ketik selamat. Jawaban Anda benar. Anda benar. Nah, jika jawaban salah, kita beri feedbacknya. Silahkan disimak kembali. Disimak kembali. Nah, bila sudah seperti ini, feedbacknya sudah ada, feedback benar dan feedback salah. Selanjutnya kita klik done. Nah, seperti biasa, kita atur lagi ya teman-teman. Kita atur lagi posisinya kira-kira menarik dan enak dilihat. Nah, sudah seperti ini. Kita coba lagi, maksudnya kita putar lanjutkan. Apakah sudah ada tanda titiknya? Nah, sudah ada titik 3 ya teman-teman. Itu tandanya sudah ada 3 pertanyaan yang bisa dijawab oleh teman-teman atau audiens lainnya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada soal yang keempat. Selanjutnya soal yang keempat. Di sini soal yang keempat saya menempatkan pada menit ke 4 menit 27 detik. Di sini saya akan menggunakan fitur fill in the blank. Nah, kita klik dulu, setelah itu klik poster. Setelah klik poster, kita ubah titelnya menjadi soal 4. Soal 4. Selanjutnya kita beri text description atau deskripsi soalnya. Kita di sini isi menggunakan istilah kolom berikut ini. Nah, setelah itu kita copy pastekan soalnya di sini ya. Jangan lupa untuk jawabannya diberi bintang-bintang di depannya, di depan dan di belakang. Sini saya sudah membuat soalnya, yaitu soal yang keempat ya. Grafik fungsi yang berupa garis lurus yaitu melalui titik asal serta seluruh titik melalui ordinat yang sama merupakan fungsi. Kita copy dulu soalnya. Copy, pastekan di sini. Jawabannya fungsi identitas. Kita copy dan kita pastekan di sini fungsi identitas atau bisa juga identitasnya saja. Karena di sini sudah ada kata fungsinya ya, teman-teman. Kita beri bintang, kemudian kita beralih ke behavioral setting. Nah, pada behavioral setting ini, yang perlu di-checklist itu bagian enable retry saja. Tes sensitif jangan, karena ini kalau sensitif ini jawabannya itu harus paten, hanya itu saja.
Oleh karena itu, kita jangan checklist lagi ya. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita klik done. Nah, seperti biasa, kita atur tampilannya. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah cukup menarik. Mungkin ini agak ke atas lagi ya, supaya ini tidak terlihat saat mengerjakan. Nah, sudah seperti ini, kita coba putar kembali. Kita percepat ya teman-teman. Suatu fungsi menjadi Nah, ini sudah ada 4 titik, artinya sudah ada 4 soal yang berhasil dimasukkan pada fitur H5P. Nah, selanjutnya soal yang kelima. Soal yang kelima ini saya memilih pada menit ke 6 menit 1 detik. Di sini saya akan menggunakan fitur H5P drag and drop. Kita klik dulu. Kita pilih yang poster. Di sini kita ubah titelnya yaitu soal 5. Soal 5. Pilihlah jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang tepat. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik background image. Kita pilih background image-nya, open. Selanjutnya kita pilih task. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik add drop zone. Nah, di sini saya akan mengcopy soalnya. Mempastekan seperti ini ya teman-teman, supaya tidak terlalu boros dan terlihat. Show label jangan lupa di checklist supaya terlihat. Karena gambarnya lebih dari 1, maka ini tidak usah di checklist. Kemudian klik down. Selanjutnya kita atur dulu ininya teman-teman. Kita atur. Karena ininya masih belum terlihat, kita edit lagi ininya supaya tidak terlalu panjang, seperti ini saja ya. Kita down. Selanjutnya kita atur ulang, kita cek lagi. Kita atur. Cukup segini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik image. Kita pilih gambarnya. Karena di sini opsi pertamanya itu ada fungsi ganjil genap, maka kita pilih grafik yang fungsi ganjil genap. Di sini ini grafiknya. Kemudian kita pastekan. Dan ini select all, tidak usah ya. Klik down. Baru 1. Ini upayakan terlihat ya. Ini di sini. Selanjutnya kita klik image lagi, plus add. Selanjutnya opsi yang kedua itu ada fungsi linear. Kita copy, kemudian kita pilih gambarnya, fungsi linear, open, alternative text, jangan lupa di paste, kemudian klik down. Nah, kita lihat lagi gambarnya ketutupan atau tidak. Kita tempel di sini. Selanjutnya kita masukkan gambar kembali. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga merupakan fungsi kuadrat. Kita copy, pilih fungsi kuadrat. Open, jangan lupa di paste. Fungsi kuadrat, kemudian down. Jangan lupa kita atur dulu ini penempatan gambarnya. Mungkin ini bisa diperbesar ya, supaya lebih terlihat dan tidak samar-samar, tidak tertukar juga ya teman-teman. Ini selanjutnya kita atur dulu. Kita tambahkan gambarnya lagi, add text. Yang keempat, fungsi bertingkat.
fungsi bertingkat. Pilih gambarnya, lalu pasang dan paste. Done. Kemudian kita atur lagi. Ini karena fungsi bertingkat. Kita pasang di sini, ini digeser supaya tidak tertutup ya tujuannya. Kita tambahkan kembali satu gambar lagi, yaitu fungsi modulus. Kita copy dan kita cari gambarnya, fungsi modulus. Nah, kita paste, kemudian done. Nah, kita atur kembali seperti yang sudah dilakukan tadi. Kita atur. Setelah itu, jika sudah seperti ini, kita ke bagian behavioral setting. Nah, di behavioral setting ini, kita yang perlu diklik itu enable retry sama give one point ya. Selanjutnya untuk ini tidak usah. Sebentar ya teman-teman. Ini show title sudah. Jika sudah seperti ini, kita done. Nah, kita atur dulu. Ini agak besar saja ya teman-teman supaya dapat terlihat. Kita ke ataskan lagi. Ini kita atur. Kira-kira bisa terlihat. Kita edit dulu. Behavioral settingnya jangan lupa, jangan sampai ada yang salah. Give ini give one point-nya tidak usah. Mohon maaf. Ini give one-nya perlu, give one-nya. Penalties-nya tidak usah. Dan jika sudah seperti ini, kita klik done. Nah, ini berarti sudah jadi ya teman-teman. Soal yang kelima sudah jadi dan sudah bisa dipasangkan. Nah, ini adalah 5 soal. Kita coba apakah sudah ada titiknya. Baik, sudah ada titiknya ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil membuat 5 soal dengan menggunakan fitur yang ada pada H5P. Selanjutnya kita akan belajar fitur yang ke-6. Di sini saya akan menggunakan fitur mark the words. Di sini pada menit ke 6 menit 12 detik. Soalnya tidak jauh berbeda dengan yang soal kelima, hanya saja ini tidak menggunakan gambar. Di sini titelnya kita ubah menjadi soal 6. Soal 6, kemudian deskripsinya kita ubah menjadi pilihlah jawaban yang paling benar dengan mengklik jawabannya. Nah, di sini soalnya itu kita copy paste dulu.
kita paste. Di sini titik 2. Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Ini kita dibuat satu garis saja. Koma. Selanjutnya juga koma. Jangan lupa jawaban yang benar itu diberi tanda bintang di depannya beserta bintang di belakangnya. Ini koma saja. Ini juga garis tingkat koma. Jika sudah seperti ini, kita ke behavioral setting. Pada behavioral setting, kita hanya menceklis bagian enable red tree-nya saja. Kemudian kita klik down. Nah, selanjutnya kita atur ulang posisinya. Jika sudah teratur seperti ini, kita lanjutkan putar videonya. Ketahui A sama dengan 1. Nah, ini sudah ada 6 fitur ya teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tinggal klik bagian simpan dan tampilkan. Tunggu sebentar, ini sedang proses loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Halo muncul. sahabat pembelajar online. Kita bisa Pada video lihat dan pembelajaran kali bisa ini akan memutar dijelaskan ulang mengenai apakah relasi dan fungsi. soal-soal yang kita buat itu sudah Kita benar atau langsung saja ke belum. materi. Sekian, semoga dapat Materi yang pertama dipahami. yaitu mengenai pengertian Terima relasi. kasih. Relasi